tiga. Satu, memberikan kontribusi untuk pemenangan. Pasangan terus begitu. Yang kedua, yang pasangan ini bisa membantu di dalam stabilitas koalisi partai pendukung. PKS menghendaki bahwa ke depan capres-cawapres adalah figur-figur terbaik bangsa. Jadi kita ingin mereka yang punya rekam jejak baik, ya, punya prestasi yang luar biasa, dan kepemimpinan yang paling tinggi adalah kepemimpinan nasional. Nah, jadi kami berpikir bahwa ke depan memang capres-cawapres ini pertama berpotensi menang, ya, punya jiwa nasionalis religius. Partai Demokrat menginginkan AHY jadi cawapres. PKS juga mendorong Ahmad Heriawan jadi cawapres Anies Baswedan. PKS maunya Aher, Partai Demokrat pastinya maunya AHY. Partai Nasdem aja yang tinggal pusing nih kayaknya nih. Raden Agus Harimurti Yudhoyono yang ngemis-ngemis kepingin jadi cawapres. Udah gitu, Nasdemnya sok jual mahal pula. Kasihan ya, kasihan banget sih Mas Agus ini. Sedangkan AHY berpengalaman jadi ketua RT saja belum pernah. Pernah sih mau jadi gubernur DKI, tapi gagal lantaran kalah suara. Pertanyaannya, bagaimana orang minim pengalaman mau jadi RI 2? Ambiar deh Indonesia bisa-bisa. Demokrat ungkap faktor yang mungkin membuat publik bosan ke Anies. Tiketnya belum utuh. Partai Demokrat cukup memahami bila publik merasa bosan dengan narasi perubahan. Termasuk bila ada pandangan yang menyebut kenaikan elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres terjadi sesaat sebagai efek euforia pencalonan oleh Nasdem beberapa waktu lalu. Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, kedua hal itu mahfum terjadi lantaran narasi yang saat ini disampaikan Anies masih terbatas. Diketahui, sejauh ini baru Nasdem yang sudah secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres. Sementara itu rencana pembentukan koalisi perubahan oleh Demokrat, Nasdem dan PKS tak kunjung terrealisasi. Kamhar meyakini bahwa narasi yang disampaikan Anies akan semakin berkembang bila koalisi tersebut resmi terbentuk. Meski begitu, Kamhar menyatakan Demokrat hingga kini masih terus mendorong Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, bila keduanya dideklarasikan sebagai pasangan calon, akan semakin menambah penegasan antitesis pemerintahan Jokowi. Sebelumnya diberitakan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei berbagai lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini, publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Survei terbaru Poltreking, Erick Thohir cawapres nomor 1 di Pilpres 2024. Hasil survei Poltreking Indonesia yang diselenggarakan 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa calon wakil presiden terkuat menjelang Pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Nama Erick Thohir terus melejit meninggalkan bakal cawapres lainnya seperti AHY dan Sandiaga Uno serta Ridwan Kamil. Cawapres terkuat, kata Hanta, karena Menteri BUMN itu juga cukup masif pergerakan politiknya, yang juga dipersepsikan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Erick juga kerap disanding-sandingkan dengan Ganjar. Misalnya, kalau AHY kerap disandingkan dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga kerap disandingkan dengan capres-capres lainnya. Sehingga dari 3 nama kelihatan di Jakarta barometernya. Dijelaskan Hanta Yuda,
preferensi basis pemilih Presiden Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Dikatakan belakangan image di masyarakat ini cawapresnya Jokowi itu Ganjar Pranowo. Kalau capresnya Ganjar pasti Erick Thohir sebagai cawapres. Hal itu dapat terlihat belakangan ini bahwa Ganjar melalui kode-kode politiknya yang dinamis. Kemudian beberapa kali disandikan Erick Thohir punya brand connection yang sama dengan kedua Ganjar dan Jokowi. Selain itu ada faktor kinerja, kedekatan Erick kepada Jokowi dan faktor kedekatan preferensi kepada Ganjar Pranowo. Ketika pemilih Ganjar itu cenderung merekomendasikan cawapresnya Erick. Begitu juga sebaliknya pemilih Erick cenderung capresnya Ganjar Pranowo. Survei dilakukan pada 26 November sampai 2 Desember 2022 dengan menggunakan metode Stativit Multistage Random Sampling dengan jumlah sampel masing-masing provinsi adalah 1.000 responden dengan margin of error lebih kurang 3,1% pada setiap provinsi dan tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas 10 cawapres potensial pada masing-masing provinsi. Di DKI Jakarta, pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Erick Thohir 17,2%, di Banten Erick Thohir 11,7%, di Jawa Barat Erick Thohir 10,3%. Yang mengejutkan, di Jawa Tengah, pada simulasi 10 cawapres potensial elektabilitas Erick Thohir mencapai 25,4%. Erick jauh mengalahkan cawapres lainnya seperti Ridwan Kamil dengan elektabilitas 10,4%. Sama halnya juga di Jawa Timur. Pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa 18,6% dan Erick Thohir 18,3%.